Wah, ini video bahaya banget. Jadi buat teman-teman yang nggak mau kena spoiler post credit scene dari film Fantastic Four First Step, mending skip aja karena tadi malam kita baru aja dapat kabar yang menarik banget dari event test screening Marvel Studio terkait dengan film The Fantastic Four First Step. Dan gue juga kaget gitu. Tiba-tiba aja Marvel Studio mengadakan test screening untuk umum, bukan lagi dengan karyawan-karyawan dari Marvel Studio, petinggi dari Disney seperti biasanya, tapi mereka sekarang ngambil langkah untuk ditontonkan dengan orang-orang pilihan. Nih mana nih bagian yang kalian gak suka, bagian yang kalian suka. Nanti setelah itu pasca produksi mereka akan edit mana yang gak suka, nanti dipotong. Tapi tentu saja gue belum terlalu percaya 100% dari kabar ini, karena memang bisa aja ini adalah trik marketing dari Marvel untuk naikin hype bahwa nanti di post credit scene bakal muncul Dr. Doom. Jadi menarik banget, di sini ada beberapa bocoran dari My Time Sign Hello mengatakan bahwa di test screening tersebut memperlihatkan misi Galactus datang ke bumi. Ternyata memang seperti yang kita teorikan selama ini bahwa Galactus membutuhkan si Franklin Richards yang bisa memanipulasi merekayasa realitas dan bisa menyelamatkan planet dari Galactus. Kalau di komik namanya adalah Ta. Nah, jadi Galactus mengecil ke bumi untuk mencari si Franklin Richards dan pengen dibawa. Dan sini akhirnya mendapatkan perlawanan dari keluarga Marvel pertama, tentu saja The Fantastic Four, untuk jangan menyerahkan si Franklin Richards ini, guys. Tapi kemudian lanjut lagi ke post credit scene, tiba-tiba aja si Sue Storm sedang main sama anaknya, membacakan buku-buku untuk tidur gitu ya, Franklin Richards. Akhirnya dia keluar bentar untuk ngambil sesuatu, pulang lagi. Ternyata di ruangan Franklin Richards itu ada Dr. Doom yang lagi duduk di samping Franklin Richards sambil megang topengnya. Dan di sini dia nggak buka topeng sama sekali, nggak ada wajah Robert Downey Jr., tapi topeng itu kayak dipegang kayak gini, kayak sambil ngobrol sama Sue Storm. Dan di situ Sue Storm kaget dan tiba-tiba blank layar, The Fantastic Four bakal kembali. Wow. Nih sejauh ini gimana pendapat kalian terkait dengan post credit ini? Apakah beneran kayak gitu atau ini bakal diubah nantinya? Karena memang kalau bocor kayak gini, gue curiganya kayaknya post creditnya bakal diubah. Tapi elemen-elemen kehadiran Dr. Doom itu tentu saja nggak dirubah. Nah, jadi mari kita sedikit memberikan penjelasan dan juga tambahan teori untuk post credit ini kalau memang beneran nanti kayak gitu, atau setidaknya memang gambarannya bahwa Dr. Doom bakal muncul. Nah, kita tahu sendiri bahwa the ending Fantastic Four sendiri kalau kita sambungin dengan post credit scene dari Thunderbolt, di mana Marvel One udah masuk ke 616, di mana banyak juga yang curiga bahwa di Marvel One tersebut ternyata mungkin bisa aja bukan cuma Fantastic Four yang masuk ke 616, tapi tiba-tiba ada penyelundup, ada yang diam-diam masuk, yaitu Dr. Doom yang tiba-tiba kabur juga bersama dengan Fantastic Four, tapi nggak diketahui sama si Fantastic Four. Nah, dari teori ini gue akhirnya bikin teori baru bahwa jangan-jangan bahwa Dr. Doom ini yang duduk sama Franklin Richards ini sudah berada di Earth 616, di mana dia udah sadar bahwa ancaman Galactus tersebut ternyata menghancurkan realitas mereka gara-gara si tim dari Fantastic Four ini nggak mau menyerahkan Franklin Richards ke Galactus. Di sini diam-diam si Dr. Doom juga ikut bagian dari kapal tersebut masuk ke sana, dan Dr. Doom ternyata punya kunci untuk bisa menguasai multiverse. Kalau aja di Earth mereka ini si universe tersebut bisa hancur sama Galactus, artinya dia bisa masuk ke 616, ada cara untuk bisa keluar dari multiverse, dan dia pengen cari cara sendiri untuk bisa menyelamatkan universe alternatifnya yang dihancurkan oleh Galactus. Jadi deal sekarang bahwa universe dari Dr. Doom itu bisa saja sama dengan universe alternatif yang ada di awal film dari Fantastic Four First Step ini, guys. Jadi menurut gua post credit scene ini terjadi justru udah di Earth 616. Setelah itu adalah langkah Dr. Doom untuk bisa memanipulasi, untuk bisa keluar ke multiverse, yang mungkin penemuan-penemuan dari Richard yang bisa menjelajah multiverse dicuri oleh Dr. Doom. Itu sih bakal keren parah kalau memang terjadi gitu. Tapi sekarang kita balik lagi membahas tentang Galactus. Akhirnya ya terbukti bahwa Galactus kesini dengan heraldnya yaitu Salabal, bukan lagi Norrin Red ya. Dan itu juga cukup menarik untuk melihat bagaimana chemistry antara Galactus dan juga Salabal, itu menarik banget. Tapi misi utamanya akhirnya terpecahkan, meskipun ini belum resmi ya. Tapi ya apalagi alasannya Galactus kok bisa mengecil ke bumi, bahkan dia dengan sopannya lewat jalan, lewat gang, nggak tuh dia nabrak-nabrak gedung, nggak gitu. Kecuali pas dia berantem sama si Richard kan, baru dia nabrak gedung. Tapi di trailer dia tuh sopan banget lewat gang, permisi. Dan juga kita sempat beberapa bocoran juga ada mata Galactus yang sedang ke arah Baxter Tower gitu. Cek, lihat,
Dia nyari Franklin Richard dong. Dan juga kita juga udah melihat penampilan dari Reed Richard di versi MCU dari mainan-mainan hot toy kalian lihat di layar, boom, kayak gini. Tuh rambutnya pirang, dia udah segede itu. Bahkan tuh bulatan-bulatan kayak elemen kayak gitu, bisa aja itu kekuatan dari Sue Storm, tapi bisa juga itu juga kekuatan dari Franklin Richard. Tapi di momen ini, Franklin Richard itu udah bermain-main dengan yang namanya realitas, sehingga dideteksi oleh si Galactus ini bahwa wow, ada entitas dan juga makhluk yang baru lahir yang ternyata kekuatannya Omega level. Dan dia ini bisa menciptakan realitas atau bahkan menciptakan universe alternatif. Dan ternyata dia mendeteksi ada di universe ini Galactusnya datang dong ke sana untuk meminta tolong bantuan kepada Fantastic Four untuk membawa si Franklin Richard. Tentu aja dong Sue Storm ataupun Richard nggak akan ngasih si Franklin Richard anaknya karena dia baru lahir gitu, tiba-tiba mau diambil sama entitas segede itu, ya siapa yang mau gitu. Dan disinilah akhirnya terjadi kesalahpahaman dan juga akhirnya terjadi perlawanan yang membuat Franklin Richard akhirnya kabur gara-gara universe ini diamuk oleh si Galactus. Karena di beberapa bocoran gue lihat bahwa Galactus bilang bahwa serahkan Franklin Richard, kalau enggak ya bumi kalian ini hancur. Jadi ya sejauh ini teori yang banyak orang bilang kita ngalur ngidul yeping-yeping ternyata udah mulai terbukti dong. Bahkan di cerita komiknya, Franklin Richard sendiri itu bahkan jadi muridnya Galactus. Dan di satu sisi Galactus pernah meninggal, dihidupkan lagi sama si Franklin Richard. Karena memang kalau kita lihat dari Hot Toys, kalau kita lihat dari prediksi umur, si Franklin Richard ini masih umur 2 tahunan menurut gue. Jadi dia kayak benar-benar belum stabil, secara nggak sengaja dia bisa menciptakan kekuatan realitas kayak di komik yang di dalam selimut itu kan, dia main-main sama realitas, itu akhirnya terdeteksi sama Galactus. Tapi memang di momen ini, si Franklin Richard ini dirasa oleh tim dari Fantastic Four belum bisa untuk membantu si Galactus karena memang dia belum tahu, belum bisa mengendalikan kekuatannya. Galactus tiba-tiba mau menculik, ya terjadi pertempuran dong yang akhirnya fatal banget yang membuat mereka bisa harus berpindah ke universe dari Earth 616. Dan disinilah Reed Richard akan memperingatkan para Avengers yang ada di Earth 616 bahwa ada entitas besar namanya Galactus yang akan memburu kita ke sini. Jadi kita harus siap-siap. Kedatangan Galactus ternyata dimanfaatkan oleh Dr. Doom untuk kelicikannya sendiri untuk bisa menguasai multiverse. Dan juga di komik sebenarnya Franklin Richard selain bisa menciptakan realitas dan juga universe, tapi dia juga bisa melakukan perjalanan multiverse. Atau jangan-jangan memang di Marvel One tersebut dia melakukan perjalanan multiverse juga akibat bantuan dari kekuatan dari Franklin Richard. Jadi gue penasaran banget untuk melihat perkembangan dari Franklin Richard sejauh ini. Tapi kita anggap selesai ya pembahasan itu ya terkait dengan misi dari Galactus. Sekarang di sini gue mau bahas sedikit aja terkait dengan penampilan dari Dr. Doom. Di sini orang dalam tersebut mengatakan bahwa penampilan dari Dr. Doom versi MCU itu benar-benar komik akurat, mulai dari topengnya, jubah kebiru-biruannya itu benar-benar komik akurat. Jadi kita cukup senang ya. Tapi memang Dr. Doom-nya ini juga belum diperlihatkan apakah itu Tony Stark ataupun Robert Downey Jr. atau bukan. Jadi masih dalam bentuk topeng. Ada juga beberapa teori-teori yang gue baca-baca juga di luar yang mengatakan bahwa di momen ini jangan-jangan Dr. Doom itu sudah mengalahkan si Loki dan mengambil kekuatan dari Loki karena digadang-gadang dia juga udah miliki kekuatan yang bisa melakukan perjalanan multiverse kalau dia nggak ikut si Marvel One yang kita lihat di post credit scene dari Thunderbolt. Dan di situ kita akan melihat bagaimana kerennya perlawanan antara Dr. Doom melawan Loki plus juga pemeran dari Sylvie yang ada di Loki juga udah dikonfirmasi akan join di Avenger Doomsday. Ini bakal keren parah itu. Tapi perjalanan Dr. Doom itu gue penasaran. Tapi kalau kalian menanya, Bang, lu lebih yakin mana? Apakah dia di momen ini Dr. Doom itu udah mengalahkan Loki atau belum? Atau justru kayak teori pertama? Gue lebih yakin teori pertama. Karena memang dari Marvel One tersebut gue curiga bahwa Dr. Doom di sini memohon atau setidaknya diam-diam masuk ke kapal dari Franklin Richard, masuk ke kapal dari Reed Richard untuk bisa masuk juga ke Earth 616 yang tadinya dia pura-pura baik, tiba-tiba dia punya niat terselubung untuk bisa menguasai multiverse. Di sanalah dia bisa mengalahkan Kang, mungkin memanipulasi para Sentinel untuk bisa menaklukkan mutant, kemudian juga tentunya menguasai Galactus. Tapi kalau kita melihat bagaimana Dr. Doom bisa akrab dengan Franklin Richard, artinya di film ini nantinya bahwa Dr. Doom ini sebenarnya berasal dari universe yang sama dan mereka sebenarnya saling kenal. Di satu titik mungkin berseberangan misi mereka yang membuat mereka saling bermusuhan. Tinggal kalian percaya yang mana?
Dan itu bakal keren. Tapi dari kesimpulan yang kita lihat di bocoran ini, tentu saja MCU sekarang sedang berusaha untuk menanamkan dasar-dasar kehadiran dari Dr. Doom di film Avengers Doomsday nantinya. Belum lagi kalau buat teman-teman yang udah update, baru-baru ini aktor dari Thor yaitu Chris Hemsworth baru aja ngasih beberapa wejangan-wejangan kata-kata. Intinya dia berterima kasih pada fans untuk mendukung dia terus sebagai Thor gitu ya. Karena memang ini bertepatan dengan ulang tahun ke-25 Thor kalau nggak salah ya. Jadi di sini dia mengucapkan terima kasih. Kemudian di bagian akhir si Chris menambahkan next stop Avengers Doomsday, intinya kayak gitu. Dan dia akan join di Doomsday. Nah, dari sini gue ngeliat bahwa jangan-jangan gue sangat yakin bahwa Thor bisa aja dibikin meninggal nantinya di Avengers Doomsday ini guys. Karena memang kalau Thor yang selama ini terkenal abadi tiba-tiba meninggal, itu bakal bikin kita pecah parah. Dan mungkin nanti di endingnya mungkin Loki dengan time loop-nya itu bisa balik ke masa lalu, masa depan, mungkin bisa aja menghidupkan Thor lagi. Tapi di Avengers Doomsday akan banyak yang meninggal para Avengers ketika melawan Dr. Doom dengan antek-anteknya itu. Jadi ini konsepnya mirip kayak Infinity Saga, kayak Infinity War dan juga Avengers Endgame. Tapi menurut gue nggak ada masalah kalaupun konsepnya sama, asalkan laku dan works, menurut gue aman aja. Karena memang harus banyak Avengers yang dibikin meninggal di Doomsday barulah bisa bikin hype lanjut di Secret Wars. Dan kayaknya kita cukupkan aja sampai ke sini update kita kali ini. Dan sini sebenarnya gue mau bahas apa enggak ya, tapi kalau nggak dibahas gue takutnya kalian mungkin ada yang kelewat, jadi gue kayak merasa bersalah gitu. Jadi buat teman-teman yang udah subscribe, beruntunglah, karena memang setiap informasi terbaru gue akan langsung sampaikan ke kalian meskipun suara gue hilang. Jadi gue tetap bakal ngabarin ke kalian semuanya. So, buat teman-teman yang nonton video ini sampai detik ini tapi belum subscribe, tega. Silahkan kalian subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.